Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Tutor. Perkenalkan, nama saya Heru Josarianto dan di sini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana pengembangan dari program Matung Java ini, dan berbagai metode yang digunakan dan cara kerjanya. Oke, kita mulai untuk pembahasan pada tugas 2 ini. Untuk yang pertama kan ada disuruh membuat dua kelas, pertama kelas menu, kemudian kelas mainnya atau kelas Matung Java-nya. Nah, untuk kelas menunya sendiri di sini pertama kita membuat daftar menu. Nah, daftar menu ini digunakan untuk menyiapkan data awal atau daftar menu awal yang diperlukan oleh kelas tersebut sebelum objek apapun dibuat, sehingga data tadi tersebut dapat dimuat dalam main method ataupun konstruktor yang lain. Kemudian public menu merupakan konstruktor yang digunakan untuk membuat objek menu baru jika nanti ada penambahan menu atau perubahan harga. Nah, objek ini biasanya digunakan dalam blok statis untuk mengisi daftar menu, tapi juga bisa digunakan untuk di luar untuk menambahkan item menu baru yang tadi saya sebutkan, walaupun tidak otomatis ditambahkan ke daftar menu saat aplikasi ini selesai dijalankan. Kemudian set harga digunakan untuk mengubah harga yang ada pada objek di daftar menu tadi gitu. Kemudian untuk getternya di sini memungkinkan kelas lain untuk mengakses nilai dari atribut instance seperti nama, harganya, kemudian kategori dari sebuah objek menu. Kemudian public static list menu ini untuk mengakses daftar menu dan memanggilnya tanpa perlu atau membuat objek menu baru lagi, seperti itu. Kemudian pada kelas kedua yaitu warung Java, di sini pertama metode main sebagai titik utama dari program itu berjalan langsung memanggil main menu. Kemudian main menu terpanggil. Nah, main menu sendiri adalah menu utama yang terdiri dari menu pemesanan, kemudian menu pengelolaan untuk admin, dan untuk keluar dari aplikasi. Nah, main menu sendiri di sini menggunakan loop while yang memastikan menu utama terus ditampilkan hingga pengguna memilih opsi keluar program atau return, sedangkan pilihannya menggunakan switch untuk pemilihan opsi pada main menu tersebut. Kemudian metode tampil menu digunakan untuk mencetak menu makanan dan minuman yang sebelumnya telah disimpan di kelas menu dan yang telah diubah oleh admin dan menggunakan struktur pengulangan loop seperti itu. Nah, kemudian metode cari menu di sini digunakan untuk mencari dan mengembalikan satu objek menu dari sebuah daftar atau di list menu berdasarkan nama menu, yang intinya pencariannya ini berdasarkan nama. Nah, metode ini dirancang untuk memiliki kemampuan atau fitur pencarian yang fleksibel atau parsial, yang berarti kita selaku yang penginput tidak perlu mengetik nama menunya lengkap. Misalnya nasi goreng, cukup mengetikkan nasi goreng aja, ataupun lontong sayur, cukup mengetikkan sayurnya aja. Kemudian untuk metode menu pemesanan, fungsi dari metode ini adalah untuk mengelola seluruh proses interaksi pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan, mulai dari menampilkan daftar menu, menerima input pesanan, memvalidasi inputan, hingga memproses dan mencetak struk pembayaran. Nah, kemudian untuk metode di menu pemesanan ini kita menggunakan loop. Nah, setiap input diproses dengan validasi berlapis dalam blok regex. Gunanya apa? Untuk memastikan jika inputan tidak sesuai format, maka akan muncul error seperti format harus dengan nama menu sama dengan jumlah. Kemudian mengubah bagian kedua inputan tadi, maksudnya jumlah, menjadi integer atau menjadi angka, dan memastikan jumlah tersebut lebih dari atau sama dengan 1, berarti tidak boleh 0 atau tidak boleh minus 1 dan seterusnya. Jika format menu dan jumlah pesanan sudah sesuai, formatnya valid, maka akan memanggil cari menu yang sebelumnya untuk menemukan objek menu
dan memverifikasi apakah nama menu yang dimasukkan benar-benar ada pada daftar menu tersebut. Nah, jika menu ditemukan, objek menu dan jumlah ditambahkan ke pesan menu dan jumlah menu. Tapi jika menu tidak ditemukan, maka muncul error lagi, yaitu maaf, menu tersebut tidak ditemukan dalam daftar. Nah, selain itu, blockage digunakan untuk menangani number format exception atau error-error lain dan mencetak pesan kesalahan tanpa menghentikan program atau aplikasi warung Java ini. Kemudian, metode pemesanan ini setelah tadi berjalan diakhiri dengan mengetik selesai, maka sistem akan memeriksa hasilnya. Jika menu pesan kosong atau tidak ada pesanan yang dimasukkan, sistem akan mencetak pesan keluar dan kembali ke menu utama. Jika pesanan berhasil dicatat, maka tadi sistem akan memanggil metode hitung dan cetak yang memasukkan pesanan menu tadi dan jumlah menu yang dipesan. Selanjutnya di menu admin atau menu pengelolaan, fungsi dari metode ini adalah sebagai menu khusus admin yang menyediakan akses ke semua fungsi untuk mengelola data menu makanan ataupun minuman pada sistem warung Java. Metode ini memastikan bahwa semua perubahan, penambahan, dan penghapusan item menu tadi hanya dapat dilakukan melalui pintu akses ini. Nah, pertama datanya diambil dulu dengan mengambil daftar pada menu utama atau daftar menu yang akan dikelola dari sumber data kelas menu. Nah, setiap kali loop dimulai, menu pengelolaan menampilkan dengan 5 opsi. Pertama, penambahan, mengubah harga menu, menghapus menu tersebut, melihat menu yang ada, dan kembali ke menu utama. Jika menginput nomor di luar 1-5, maka akan muncul error juga, yaitu pilihan tidak valid, seperti itu. Kemudian masuk ke metode tambah menu. Dalam menu pengelolaan, fungsi dari tambah menu sendiri adalah memungkinkan admin untuk memasukkan item menu makanan atau minuman secara interaktif ke dalam sistem. Metode ini dirancang untuk bekerja dalam loop yang memungkinkan admin untuk menambahkan beberapa menu secara berurutan hingga admin tersebut selesai atau memilih untuk berhenti. Nah, metode ubah harga menu digunakan untuk mengubah harga dari menu makanan atau minuman yang sudah ada secara interaktif ke dalam sistem. Nah, metode ini dirancang untuk bekerja di dalam loop yang memungkinkan admin memasukkan menu yang akan diubah harganya, melakukan konfirmasi perubahan harga pada menu hingga harga menu tersebut berhasil diubah. Kemudian metode hapus menu adalah metode terakhir, adalah memungkinkan admin untuk menghapus item menu makanan atau minuman yang sudah ada pada list menu. Nah, kemudian metode ini dirancang untuk memastikan bahwa proses penghapusan ini dilakukan secara aman dengan melakukan konfirmasi kepada admin menggunakan nama menu sebagai kunci identifikasinya. Nah, terakhir adalah metode hitung dan cetak. Nah, metode ini adalah mengambil daftar pesanan pelanggan yang tadi sebelumnya, melakukan semua perhitungan seperti subtotal, pajak, biaya layanan, dan diskon jika ada, dan mencetak sub pembayaran akhir yang terperinci pada aplikasi atau pada konsol. Nah, langkah ini merupakan langkah terakhir dari alur kerja pemesanan pelanggan. Nah, pertama, di menu hitung dan cetak ini menginisiasi beberapa variabel seperti total biaya, diskon, dan biaya layanan yang diset 20.000. Kemudian melakukan perulangan melalui pesan menu dan jumlah menu yang telah diinput secara paralel dan menampilkannya. Nah, seperti mencetak setiap item yang dipesan beserta jumlah, harga satuan, dan subtotal ke dalam masing-masing baris, mengakumulasi semua subtotal tersebut ke dalam total biaya, melakukan struktur keputusan atau logika promo untuk mengidentifikasi nama menu minuman pertama yang akan dipesan dan dimasukkan atau di-flag ke promo minuman. Kemudian melanjutkan perhitungan total biaya makan dan minuman yang tadi di pesan menu dan jumlah menu
Selanjutnya menghitung pajak, yaitu 10% dari total harga makanan dan minuman totalnya. Kemudian menambahkan biaya pelayanan sebesar 20.000 dan menjumlahkan semua. Kemudian selanjutnya menggunakan skenario untuk mengecek apakah total tadi di atas 100.000. Jika iya, maka akan mendapatkan diskon 10% dari total harga. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan diskon. Kemudian mengurangi total tersebut dengan diskon jika ada, dan menampilkan di total bayar atau akhir. Lalu mengecek kembali jika total bayarnya di atas 50.000, maka akan mendapatkan promo beli satu gratis satu untuk produk minuman yang pertama tadi dipesan. Misalnya tadi pertama ini pesan minumannya adalah teh, berarti promonya beli satu gratis satu untuk minuman teh. Jika tidak ada atau jika total bayarnya di bawah 50.000, maka akan mendapatkan promo tersebut pada pembelian berikutnya. Sekian dan terima kasih.